Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma dari kelas 11 OTKP. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bukti kas masuk, bukti kas keluar, kwitansi, nota kontan, nota debit, dan nota kredit. Selanjutnya, sebelum kita menyelesaikan soal tersebut, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan bukti kas masuk, bukti kas keluar, kwitansi, nota kontan, nota debit, dan nota kredit. Nah, di sini nih di soal pertama ini, di tugas pertama, di sini kita harus membuat bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Untuk bisa membuatnya, kita harus membaca soalnya terlebih dahulu ya. Di sini perusahaan Angkasa Jaya merupakan perusahaan yang memproduksi perlengkapan elektronik pada hari Sabtu 25 November 2017. Perusahaan Angkasa Jaya mendapat pesanan dari toko berkah yang dibayar secara tunai, disetorkan dari bank berupa 5 DVD player seharga 450.000, 5 kulkas 1.500.000, 3 kipas angin 200.000, 2 televisi 2 juta. Selanjutnya, untuk membuat bukti kas masuk dari soal yang tadi, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah bukti transaksi yang menyatakan bahwa perusahaan telah menerima sejumlah uang secara tunai. Berarti di sini yang menerima uang secara tunai yaitu perusahaan Angkasa Jaya ya. Karena tidak tersedia alamatnya, jadi kita bisa membuat alamat sendiri. Yaitu perusahaan Angkasa Jaya berada di Jalan Muhammad Hatta, Bali. Diterima dari berarti yang mengeluarkan uang ya, atau yang memberikan uang kepada perusahaan Angkasa Jaya atau yang memesan barang. Banyaknya uang terbilang 14.350.000 rupiah untuk pembayaran atas penjualan perlengkapan elektronik berupa 5 buah DVD player seharga 450.000, 5 buah kulkas seharga 1.500.000, 3 buah kipas angin seharga 200.000, 2 buah televisi seharga 2 juta. Ini per barangnya ya, bukan seharga segitunya, itu per barang. Jadi jumlahnya 14.350.000. Jumlah total keseluruhannya itu didapat dari kita menjumlahkan barang-barang yang dibeli. Jadi misalnya dia membeli 5 buah DVD player seharga 450.000. Ini per barangnya ya, tidak harga keseluruhannya. Jadi 5 dikali 450 berapa? 5 buah kulkas dikali 1.500.000, 3 buah kipas angin 200.000, 2 buah televisi seharga 2 juta. Ini dikalikan semua ya, sehingga hasilnya 14.350.000. Ini alamat bahwa perusahaan Angkasa Jaya ini telah menerima uang dari toko berkah pada 25 November 2017 di Bali ya. Jadi Bali 25 November 2017 yang menerima Sandiana ini pemilik perusahaan Angkasa Jaya, Sandiana. Selanjutnya, setelah kita membuat bukti kas masuk, adapun yang kita buat yaitu bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini adalah bukti transaksi yang menyatakan bahwa perusahaan telah mengeluarkan sejumlah uang secara tunai. Berarti yang mengeluarkan uang itu toko berkah ya, pemesan barang. Tadi tidak tersedia juga alamatnya, jadi saya buat sendiri ya. Toko berkah, Jalan Purwakarya, Bali. Dibayar kepada berarti pemilik barang tersebut. Berarti kan toko berkah ini membayar sejumlah uang kepada perusahaan Angkasa Jaya, berarti dibayar kepada perusahaan Angkasa Jaya. Banyaknya uang terbilang sama ya, 14.350.000 rupiah untuk pembayaran atas penjualan perlengkapan elektronik berupa 5 buah DVD player seharga 450.000 per barangnya.
5 buah kulkas seharga 1.500.000 per barangnya, 3 buah kipas angin seharga 200.000, 2 buah televisi seharga 2 juta. Jumlahnya 14.350.000. Ini sama ya, hasilnya dari menjumlahkan hasil penjualan keseluruhan. Bali 25 November 2017 yang mengeluarkan Medona. Berarti ini kita dapat dari tanggalnya, ini berarti tanggal pengeluaran uang ya, berarti tanggal bahwa toko berkah ini telah mengeluarkan uang kepada Angkasa Jaya atas pembelian perlengkapan yang tadi disebutkan ya. Selanjutnya di sini kita harus untuk menyelesaikan permasalahannya kita harus membaca soal terlebih dahulu ya, untuk mempermudah kita dalam menentukan atau menyelesaikan tugas ini. Jadi data ini diperoleh dari perusahaan Bina Ilmu. Perusahaan ini memproduksi peralatan tulis seperti ballpoint, spidol, krayon dan sebagainya yang bermerek Neon. Pada hari Senin 27 November 2017 terdapat transaksi penjualan oleh toko Bu Yanti yang dibayar dengan tunai melalui pos sebagai berikut: 6 pak ballpoint seharga 25.000, 4 krayon seharga 20.000, 5 pak spidol seharga 45.000. 2 hari setelah sebagian produk yang dijual Bu Yanti laku, terdapat beberapa pelanggan Bu Yanti yang mengembalikan ballpoint karena tidak bisa dipakai. Setelah itu Bu Yanti memeriksa kembali seluruh produk yang dibelinya dari perusahaan Bina Ilmu dan ditemukan 3 pak ballpoint mengalami permasalahan yang sama. Bu Yanti mengembalikan produk yang cacat tersebut untuk mendapat ganti rugi. Soalnya diskusikan apa saja bukti transaksi yang didapat perusahaan Bina Ilmu dari penjualan tersebut. Gambarkan bukti transaksinya. Apa saja bukti transaksi yang didapat dari toko Bu Yanti. Gambarkan bukti transaksinya. Selanjutnya ya. Nah, di sini kita akan membahas soal yang tadi. Bukti yang didapat oleh perusahaan Bina Ilmu yaitu berupa salinan kwitansi. Mengapa? Karena salinan kwitansi ini Anda harus mengetahuinya. Salinan kwitansi itu atau kwitansi itu berupa bukti penerimaan atau pembayaran sejumlah uang secara tunai. Berarti ini nih salah satu bukti transaksi ya, bahwa toko Bu Yanti tadi telah melakukan pembayaran kepada PT Bina Ilmu. Nah, ini cara membuat contoh kwitansi, salah satu bentuk kwitansi dari pembayaran toko Bu Yanti kepada PT Bina Ilmu. Selanjutnya bukti transaksi yang didapat Bina Ilmu yaitu nota debit. Nota debit yaitu bukti transaksi yang dikeluarkan perusahaan kepada pihak luar atau perusahaan karena ada barang yang tidak sesuai pesanan atau rusak. Nah, ini juga dapat dijadikan bukti transaksi karena tadi kan toko Bu Yanti telah memesan sejumlah barang kepada PT Bina Ilmu. Namun setelah menjual barang tersebut kepada pelanggan, barang tersebut terdapat barang yang rusak atau tidak sesuai pesanan. Jadi Bu Yanti ini memberikan nota debit ini kepada Bina Ilmu. Nah, jadi dengan adanya nota debit ini bahwa PT Bina Ilmu ini percaya bahwa toko Bu Yanti telah memesan barang kepada perusahaan Bina Ilmu, namun barang tersebut tidak sesuai pesanan atau rusak. Nah, ini juga salah satu contoh ya cara pembuatan nota debit. Selanjutnya ini soal yang kedua ya. Apa saja bukti transaksi yang didapat dari toko Bu Yanti? Gambarkan bukti transaksinya. Berarti bukti transaksi yang didapat dari Bu Yanti ya sama ya, kwitansi. Kwitansi itu kan tadi penerimaan atau pembayaran sejumlah uang secara tunai. Berarti yang didapat Bu Yanti di sini salinan kwitansi karena ia telah melakukan pembayaran
sejumlah uang kepada perusahaan Bina Ilmu. Sedangkan yang tadi yang didapat oleh bukti transaksi yang didapat oleh Bina Ilmu yaitu sama ya, salinan kwitansi, karena dia telah menerima uang secara tunai dari toko berkah. Dari toko Bu Yanti, maaf ya, dari toko Bu Yanti. Jadi dia mendapatkan bukti transaksi berupa salinan kwitansi. Selanjutnya nota kontan. Toko Bu Yanti ini juga mendapatkan bukti transaksi berupa nota kontan, karena bukti transaksi yang diberikan oleh penjual, karena nota kontan ini kita jelaskan dulu ya. Nota kontan itu adalah bukti transaksi yang diberikan oleh penjual kepada pembeli atas pembelian barang secara tunai. Berarti berarti sebelum toko Bu Yanti memesan barang, ia juga mendapatkan nota kontan dari PT Bina Ilmu, karena toko Bu Yanti ini telah membeli barang kepada Bina Ilmu. Jadi dia mendapatkan bukti transaksi berupa nota kontan. Karena kan tadi nota kontan berisi bukti apa? Karena nota kontan ini adalah bukti transaksi yang diberikan oleh penjual kepada pembeli atas pembelian barang secara tunai. Berarti bukti yang diberikan oleh perusahaan apa itu, karena perusahaan Bina Ilmu kepada toko Bu Yanti, bahwa tadi toko Bu Yanti telah memesan barang atau telah membeli barang dari perusahaan Bina Ilmu. Ini contoh pembuatan nota kontan ya pada toko Bu Yanti yang memesan barang kepada Bina Ilmu. Selanjutnya yang didapat bukti transaksi yang didapat Bu Yanti juga berupa nota kredit, karena saya akan menjelaskan dulu ya nota kredit itu apa. Nota kredit adalah bukti transaksi yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pihak luar karena perusahaan telah menerima kembali barang yang dijual akibat rusak atau tidak sesuai pesanan. Berarti yang diterima oleh Bu Yanti ini juga berupa nota kredit, karena menjelaskan bahwa perusahaan Bina Ilmu ini telah menerima barang yang telah dibeli oleh toko Bu Yanti dan harus dikembalikan kepada perusahaan Bina Ilmu karena barang tersebut tidak sesuai pesanan atau barang tersebut rusak ya. Selanjutnya thank you. Sekian ya presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.